Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Renungan pada siang hari ini adalah kabar baik bagi kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan lebih baik. Berjudulkan firman Tuhan, bagaimana hidup keagamaan. Bagaimana hidup keagamaan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya mengambil ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 20. Saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 20 jelas, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya? Kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hidup keagamannya secara lahiriah, kita lihat mereka orang-orang yang hebat, melakukan tata ibadah, pakaian dengan jubah yang panjang, berdoa, berpuasa, memuji menyembah Tuhan, dan menghafal hukum Taurat. Semua mereka lakukan. Secara lahiriah tampak mereka adalah orang-orang kudus. Dan sangat kelihatan tidak ada celah, tidak ada dosa. Tetapi mengapa Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ada apa maksudnya? Saya mengupas ayat ini cukup menggelitik ya. Pada mereka orang-orang yang kita katakan orang yang hebat dalam melakukan tata ibadah, hidup keagamannya. Ternyata setelah saya selidiki, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat secara lahiriah memang mereka melakukan keagamaan sungguh hebat. Tetapi kenyataannya setelah saya pelajari, mereka itu banyak kekurangan juga ternyata. Ya, banyak juga kekurangannya. Itu satu. Yang paling mendasar adalah mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka tahu ya, hukum Taurat, dan mereka tahu semua kitab Nabi. Tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka menghukum dan membawa ke sidang mahkamah agama, dan akhirnya kita tahu Yesus disalibkan. Saudara kasih dalam nama Yesus, itu yang paling mendasar ke mengapa mereka dianggap tidak benar. Ya, kita harus lebih benar, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan Yesus begitu sangat penting bagi Yesus. Dari segala kehidupan kita harus mengenal Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan tuntut setelah saya belajar. Yang kedua, setelah mengenal Tuhan Yesus, mereka kekurangannya apa saudara? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kekurangannya adalah mereka tidak mempunyai kasih. Nah ini, secara lahiriah tadi saya katakan mereka hebat, jubah panjang, berdoa di tengah jalan ya, pinggir-pinggir pasar katanya. Dan mereka rajin ke bait Allah, sinagog ya. Mereka menghafal dan membacakan, menyanyikan mazmur dan hukum Taurat, mereka hafal semua. Tetapi mereka tidak punya kasih. Nah ini ya, kita tahu waktu Yesus bagaimana mengampuni si Maria yang mantan PSK atau pelacur, ya,
Dan waktu itu Tuhan menulis sesuatu di tanah. Kita ingat cerita itu ya. Bagaimana Tuhan menantang orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, boleh silakan melempar batu kepada Maria. Tetapi tidak ada satu pun yang berani melempar. Karena mereka tahu, mereka tidak punya kasih. Dan mereka juga munafik, kalau saya katakan munafik. Ya. Munafik. Ya. Mereka juga melakukan dosa. Tetapi tidak kelihatan, memang tidak tampak. Ya, mereka melakukan dosa dengan tersembunyi. Tadi saya katakan mereka kurang kasih. Ya kenapa? Mereka tidak mengenal Yesus. Yesus yang maha kasih. Ya. Mereka hanya menghafal secara lahiriah, secara tekstual. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang ada termaktub di dalam firman Tuhan. Sehingga mereka juga berdosa. Mereka tidak mempunyai kasih. Dan mereka sangat hidup, ya kalau kita tahu mereka eksklusif. Di luar mereka dianggap najis. Kita tahu mereka dengan orang Samaria, mereka anggap itu najis. Karena mereka orang kafir. Tetapi Yesus yang lintas batas, kita tahu ceritanya bahwa Yesus pergi menginjili seorang wanita yang sedang menimba air di sumur. Wanita Samaria. Yang menurut orang-orang Farisi atau ahli Taurat atau orang Yahudi itu dianggap mereka adalah orang najis, kafir. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Sehingga mereka hidup eksklusif. Hanya mereka yang dianggap orang-orang yang mempunyai sorga, yang punya agama. Sehingga mereka membatasi diri dengan orang di sekitarnya. Dan mereka sudah menjudge, sudah menghakimi bahwa di luar mereka adalah kafir dan najis. Saudara kasih dalam nama Yesus, dua hal yang sangat pokok tadi sudah sampaikan. Yang pertama tadi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Yang kedua mereka tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Nah, dua hal ini menyebabkan, nah ini pasti menyebabkan, kalau tidak mengenal, tidak punya kasih, apa? Yang ketiga, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak akan takut. Sehingga hidup mereka berpikir Tuhan itu tidak melihat perbuatan sikap mereka dalam hal-hal dosa yang tersembunyi, maksud saya. Sehingga mereka hanya menampakkan keluar hal-hal yang lahiriah secara kekudusannya kelihatan. Tetapi secara tersembunyi mereka melakukan dosa. Jadi sebetulnya mereka tidak takut akan Tuhan, itu maksud saya. Yang tidak takut akan Tuhan, ya, kelihatannya secara lahiriah mereka takut Tuhan. Tetapi secara tersembunyi mereka melakukan dosa-dosa yang mereka lakukan dan tidak tampak lihat orang. Ya. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah. Mereka melakukan dosa sebetulnya yang sangat-sangat fatal. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya Pak Pendeta kalau begitu? Ya berarti bagaimana hidup keagamaan kita? Bagaimana hidup kepercayaan kita? Ya, tidak cukup kita datang ke gereja setiap minggu atau beribadah, ya, persekutuan kita ikuti. Secara lahirnya mungkin tampak kita kudus, ya, datang ke gereja. Banyak orang melakukan seperti itu. Tetapi mereka sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Nah ini yang pertama tadi saya katakan, tidak mengenal Tuhan. Yesus sebagai Mesias. Ya. Harusnya kita mengenal Tuhan. Tuhan ingin dikenali. Didekati. Berapa banyak orang Kristen yang rajin beribadah, mungkin datang ke gereja setiap minggu. Dia mengenal Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan seperti Kejadian 6 ayat 9. Bagaimana Nabi Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga selama 100 tahun dia diejek oleh
orang-orang di sekitarnya dia tetap bertahan. Karena dia kenal Tuhan, Tuhan yang hidup. Pengenalan Tuhan sangat penting. Yang kedua, punya kasih. Orang yang sudah mengenal Tuhan pasti punya kasih. Jadi kalau kita rajin ke gereja, ya, memuji menyembah, tetapi kita orangnya tidak punya kasih, pelit misalnya. Dalam bahasa Malaysia, orang Malaysia bilang kedekut, ya, kedekut. Saya sudah mengalami pelayanan ke sana juga begitu. Banyak orang yang kedekut, pelit, mengasih persembahan dari, ya, mereka mampu sebetulnya. Ya, kadang-kadang uang parkir yang 2.000 misalnya kalau sekarang atau 5.000 itu yang diberikan kepada persembahan. Kantung persembahan. Kadang-kadang saya bilang, bagaimana operasional gereja bisa berjalan? Ya. Nah itu, saya pernah tegur mereka juga. Ya mungkin di sini juga begitu ya. Berikanlah yang terbaik, kasih. Nah tadi persembahan, bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, handetolan kita, bagaimana kehidupan mereka? Tadi pertama mengenal Tuhan, yang kedua kasih, yang terakhir adalah bagaimana hidup kita dalam keagamaan kita. Konteks dari firman Tuhan ini kita lakukan. Tidak melakukan dosa yang tersembunyi. Bukan jadi orang munafik, maksud saya. Saya kan ada 3 hal. Kemunafikan yang tadi ketiga, saya ingatkan munafik. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu melakukan dosa yang tersembunyi. Mereka tidak takut Tuhan, itu maksud saya. Yang ketiga tadi, mereka tidak takut Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya melihat secara lahiriah, mereka berjubah panjang, ya, membacakan dan menyanyikan mazmur, Taurat, dan baca kitab-kitab para nabi, ya, rajin sembahyang di sinagog. Ya, secara lahirnya memang kelihatan kudus, tetapi kenyataannya mereka di belakang melakukan dosa-dosa tersembunyi, seperti yang Tuhan katakan di depan Maria yang waktu itu bertobat. Ya, banyak orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat pada saat itu Tuhan tembak langsung. Siapa di antara kamu yang tidak melakukan dosa, silakan lempar batu. Artinya mereka tidak takut Tuhan karena mereka melakukan dosa tersembunyi, saya katakan dosa di belakang. Ya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Ya. Mereka tidak takut Tuhan, itu sebetulnya maksud saya, itu kemunafikan yang ketiga. Jangan kita seperti itu. Ya. Jangan. Yang ketiga tadi, jangan kelihatan kita rajin ke gereja. Saya tahu, karena saya mengalami banyak saya ini kesaksian banyak orang yang melakukan itu. Tetapi waktu saya lihat di tempat-tempat tersembunyi, mereka melakukan hal dosa. Ya, rajin ke gereja, tetapi di luar itu mereka melakukan kemabukan, pesta pora, ya, perzinahan, pelacuran, apa saja. Untuk apa seperti itu? Dan saya pernah menegur juga seorang jemaat waktu itu. Datang ke gereja tetapi di luar itu saya lihat mereka masih melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Melakukan perzinahan, percabulan. Ya, Tuhan gak suka. Saya pernah tegur gitu. Ya. Janganlah kita datang ke gereja tetapi kita dalam hal Senin sampai Sabtu kita masih melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, memang gak kelihatan orang, malam-malam dia pergi. Ya, Ya, saya pernah lihat itu seperti itu. Saya lihat mobilnya, mobil si A, mobil si B. Ngapain di tempat itu? Saudara kasih dalam nama Yesus, jangan hidup keagamaan kita sama seperti ahli Taurat tadi. Jangan. Ya, masih melakukan dosa yang tersembunyi, jangan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, akhirnya saya ambil resume. Kesimpulannya adalah, jika kita percaya kepada Tuhan, mari hidup keagamaan secara lahirnya bagus. Tetapi secara batinnya, kita harus jauh lebih daripada mereka. Daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita harus lebih baik daripada mereka. Ya dong. Untuk apa artinya kemunafikan itu?
Kita datang ke gereja beribadah, memuji, menyembah. Tetapi kita nggak mengenal Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan. Ya, keagamaan kita karena keturunan, karena bapak saya orang Kristen, opung saya, kakek saya, nenek saya, opa, oma saya orang Kristen, sehingga saya jadi orang Kristen. Nggak cukup, kita harus kenal Tuhan. Yang kedua, kita harus punya kasih. Percuma kita datang ke gereja. Percuma, saya katakan sebagai hamba Tuhan bilang percuma. Kita mengaku diri orang Kristen yang itu sudah dibaptis, tetapi kita nggak punya kasih. Gak punya kasih, kita masih iri hati, cemburu, perselisihan, perseteruan, ya, berebut jabatan, berebut harta. Untuk apa? Itu gak kasih, saudara. Ya, masih pengen punya segala-galanya dan mau bersaing dan ingin lebih dari orang lain. Itu gak ada kasih, saudara. Ya. Dan tidak memperhatikan kiri kanan kita, keluarga kita, saudara kita. Ya. Saya mengalami hal itu dan sering saya lihat itu. Ya, saya sering lihat itu. Ya, Kristen malah hamba Tuhan juga seperti itu. Saya lihat seperti itu. Ya, hamba Tuhan tapi masih suka berselisih. Ya, masih iri hati. Merasa dirinya paling yang hebat. Gak bisa. Doktrinnya paling hebat. Yang lain salah. Itu kita lihat di medsos seperti itu. Yang ketiga tadi. Jangan kita tidak takut akan Tuhan. Munafik kita melakukan dosa tersebut. Jangan. Ya, gak ada gunanya. Adalah kita hidup benar. Lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan secara tampak lahirnya. Karena nanti di hari penghakiman, saya mau katakan, di hari penghakiman akan kelihatan tampak jelas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Karena dalam kitab kehidupan itu akan jelas. Apa yang kita lakukan. Mari kita berikan yang terbaik dalam kitab kehidupan. Perbuatan-perbuatan baik kita yang benar. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya saudara diberkati. Hidup keagamaan kita, hidup kepercayaan kita jauh lebih besar, lebih baik dan lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Mengenal Tuhan, mempunyai kasih, takut akan Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus